Shalom. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, saudara-saudara. Akibatnya orang kalau kaya tidak di hadapan Tuhan, seperti yang tadi, orang-orang kaya. Dan Lazarus yang miskin, yang kaya, yang pandai, yang bodoh, semuanya pasti dipanggil Tuhan. Hanya persoalannya, saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita waktu hidup. Apakah kita mau masuk ke alam maut, atau kita pilih di pangkuan Abraham? Sekaranglah pilihannya itu. Sebab kalau sudah mati, tidak ada kesempatannya lagi. Dari rentetan acara, bahkan saudara-saudara, hari ini kita semua tahu Imlek. Dan hari ini juga harinya yang biasa orang-orang di luar sana merayakan apa? Valentine, hari kasih sayang. Dan semua isinya hari ini mengenai kasih. Saudara-saudara, membuktikan kasih itu tidak dengan ucapan. Saya rasanya tidak pantas kalau tadi keluar dari rumah, seumpama dengan istri, biasa keluar pagi, itu mertua sudah duduk, umur 91 tahun lagi duduk, di teras. Lalu apa yang saya lakukan, saudara? Amplop siapin. Istri saya, ini di depan ada istri saya, perempuan. Ya. Amplop disiapin, saya satu, dia satu. Kemudian sedia air. Air teh, dia satu, saya satu. Datanglah kepada papa. Ini hormat, tanda kasih. Penghormatan, bukan penyembahan. Bukan menyembah. Kyonghi papa, biar papa selalu sehat. Papa selalu diberkati Tuhan. Begitu saudara. Kasih dia minum, bergantian. Setelah itu, papa ini berkat dari Tuhan. Wah, itu saudara. Baru kita datang sini. Tadi Eki katakan kita mengutamakan Tuhan. Itu betul. Kapan lalu mengutamakan Tuhan? Bukan kita mendahulukan. Tadi pagi jam 4 kita sudah menyembah Tuhan, saudara. Sudah datang di hadapan Tuhan. Untuk ibadah seluruh negeri Indonesia. Yang pada saat ini sedang mengadakan ibadah. Termasuk jemaat di tempat ini. Supaya diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara. Kita akan membaca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 22. Bunyi apa tuh? Ini perhatikan saudara-saudara. Ayat-ayatnya, wah luar biasa. Pulang dari tempat ini, kita pasti berbeda saudara-saudara. Ikutin. Ya. Matius pasal 22. Ayat 37 sampai 40. Yang sudah menemukan, katakan amin. Puji Tuhan. Kita membaca bersama-sama. Ayat 37. Sampai 40 dari Matius pasal 22. 3, 2, 1. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, firman Tuhan sejak dahulu kala sudah mengajarkan bahwa kita harus mengasihi Tuhan.
Ayat ini sering kita dengar, sering kita baca, tetapi sulit untuk mempraktekkannya, saudara-saudara. Yang pertama, firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang pertama, saudara. Maka dikatakan, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lebih dari segala perkara. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Saudara-saudara, ciri daripada orang Kristen, ciri khas adalah mengasihi Tuhannya. Agama lain nggak ada. Diperintahkan untuk mengasihi Tuhan, nggak ada. Hanya Kristen. Jadi mengasihi Tuhan itu cirinya orang Kristen. Nanti bagaimana mengasihi Tuhan itu, saudara-saudara? Apa yang harus dilakukan sebagai bukti bahwa saudara mengasihi Tuhan? Firman Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Di dalam perjanjian lama, dengan segenap kekuatanmu. Jadi untuk mengasihi Tuhan, ada sesuatu kekuatan yang harus kita tunjukkan. Saudara, perhatikan. Untuk kita mendapatkan hidup kekal, ya, untuk mendapatkan hidup kekal, cukup kita percaya. Titik. Itu bisa hidup kekal. Nenek-nenek, ake-ake, anak-anak kecil, orang pandai, orang bodoh, orang kaya, orang miskin. Untuk bisa hidup kekal, duduk di pangkuannya Abraham, cukup percaya. Titik, percaya kepada Tuhan Yesus. Tidak ada tambahan kata-kata. Tetapi untuk mengasihi Allah, harus ada dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Di situ letak bedanya. Itu sebabnya mengasihi Tuhan. Banyak orang tidak melakukannya. Undang-Undang Dasar 45 adalah sentral. Seluruh undang-undang yang lain harus bergantung kepada Undang-Undang Dasar 45. Itu hukum negara. Dan hukum apapun di dalam firman Tuhan, dua hukum itulah, hukum Taurat dan hukum kitab nabi-nabi, bergantung atas kedua hukum itu. Yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Baru ada dikatakan salib. Salib. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau cuma begini aja, cuma kayu aja. Tapi harus ada mengasihi sesama. Baru itu salib. Dan orang Kristen, jangan sekali-kali melupakan salib Kristus. Kalau ada orang Kristen sudah melupakan salib Kristus, saudara layak untuk menangis, sebab saat itulah saudara jatuh. Tapi ketika kita selalu mengingat salib Kristus, maka saudara akan mencucurkan air mata pada waktu saudara masuk di dalam acara perjamuan kasih. Perjamuan suci maksud saya. Itu salib Kristus.
yang harus senantiasa kita renungkan, saudara-saudara. Saudara, ciri-ciri orang yang, atau tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan. Kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau disebut, kita mengasihi Tuhan. 1 Yohanes pasal 2, ayat 15 dan 16. Yang ketemu katakan, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Saudara perhatikan, saya akan menyampaikannya dengan cara yang kira-kira saudara menangkap. Firman Tuhan berkata, saudara-saudara, untuk kita bisa mengasihi Bapa, untuk kita bisa mengasihi Bapa, maka firman Tuhan berkata, janganlah kamu mengasihi dunia. Dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Saudara, jangan kamu mengasihi dunia. Jika seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Jadi, ketika orang itu percaya kepada Yesus, maka kasih akan Bapa itu ada. Tetapi ketika orang itu mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa itu tidak ada pada orang itu. Jadi kasih akan Bapa itu seperti benda. Seakan-akan, ini begini. Ini kasih akan Bapa. Firman Tuhan berkata, jangan kamu mengasihi, ini kasih akan Bapa, orang baru percaya bertobat. Ya, lalu hidupnya diberkati Tuhan. Diberkati. Makin diberkati. Cinta kepada dunianya makin bertambah-tambah. Dan firman Tuhan berkata kepada orang itu, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika seorang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Kasihnya nggak ada. Jadi kasih akan Bapa itu bisa ada, bisa nggak ada. Karena ini firman Tuhan. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Kristen mah Kristen. Tapi Kristennya tidak ada kasih Bapa. Sehingga kalau Kristen tidak ada kasih Bapa di sini, siapa tadi yang perempuan, peranan perempuan itu orang kaya, siapa namanya? Anyuk. Acu. Ketika Lazarus datang, yang badannya bau, penuh borok, maka si Acu berkata, makananku bukan untuk kamu. Kristen dia. Tapi kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Nangkap nggak sampai sini? Katakan amin kalau saudara mengerti. Pagi-pagi saya sudah selesai doa, selesai segala sesuatu. Lihat TV.
Di situ, saudara-saudara wartawan TV-nya berkata, sementara ini kita menganggap bahwa perayaan Imlek menggambarkan orang-orang etnis Tionghoa yang kaya-kaya. Tetapi mari kita lihat apa yang ada di bagian daerah Tangerang, Cengkareng. Ya ilah, itu orang etnis Tionghoa turunan. Hidupnya miskin-miskin, saudara-saudara. Rumahnya gubuk. Dia katakan boro-boro untuk merayain Imlek. Buat makan aja saya susah. Kulitnya hitam karena kerja berat. Matanya sipit. Nggak bisa ngomong tang ting tung. Beruntunglah Eki. Lause. Tapi mereka, saudara-saudara, orang tahu mereka orang Tionghoa. Tapi sepertinya tidak ada lagi yang mengenal mereka. Mereka orang miskin, orang susah. Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu harus. Siapa sudah mempersiapkan angpau? Isi goban-goban. Beri ke sono. Wah, saudara-saudara, kalau kita bisa memberi, itu rasanya, aduh Tuhan. Lapang, saudara-saudara. Jelas ya, kasih akan Bapa perlu selalu ada. Dia kasih akan Bapa ini tidak ada kalau kita mengasihi dunia, maka kasih akan Bapanya keluar. Gitu. Ilustrasi. Ada lukisan anak kecil, umur 8 bulan, ya baru bisa duduk. Sama merangkak. Lukisan tapi ini. Lukisan itu, anak itu duduk, di sampingnya mainan. Segala mainan, papa mamanya membeliin mainan. Misalnya kayak Michelle waktu kecil, mamahnya atau Angel waktu kecil, mama papanya itu beliin mainan banyak gitu. Anak itu duduk. Tapi tangannya tuh nggak mau pegang mainan. Tangannya menggapai begitu ke jendela. Ke jendela kayaknya tuh dia ke jendela gitu. Ada apa di jendela? Ternyata ada gambar burung. Jadi gambarnya itu anak kecil, tangannya lagi pengen nangkep burung di jendela. Padahal mainan banyak di sini. Saudara-saudara. Ini gambaran. Tuhan juga mau kita itu seperti anak yang kecil tadi. Sekalipun di sekelilingnya mainan bagus-bagus. Tapi dia tidak tertarik dengan semuanya itu. Sekalipun keindahan dunia menjanjikan, kemuliaan dunia menjanjikan. Tapi Tuhan Yesus lebih menjanjikan. Tuhan Yesus lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tapi kalau saudara terpikat dengan dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di hati saudara. Boleh mengaku kita orang Kristen. Tapi bohong saudara kalau saudara cinta dunia. Untuk cinta Bapa tidak mungkin. Jangan salah pengertian. Cinta dunia bukan maksud saya berkata, jangan kerja. Jangan jadi orang kaya. Jangan mimpin perusahaan. Boleh. Orang Kristen boleh kaya, boleh punya perusahaan. Di mana-mana perusahaan. Boleh punya toko. Apa juga boleh. Bisnis apa. Kecuali menjual narkoba. Dan menjual seks. Atau menjual organ tubuh manusia. Yang saya maksudkan jangan mengasihi dunia. Jangan sampai kedudukan Yesus di dalam hati kita itu tergeser. Kedudukan Yesus itu kasih Bapa. Gara-gara kita cinta dunia, maka kasih Bapaknya keluar. Karena orangnya sudah mencintai dunia, maka kasih akan Bapaknya tergeser keluar. Itu yang saya maksudkan. Saudara, jangan berhenti kerja ya, jalan terus kerja.
Tetapi kalau saudara kaya diberkati, tetap Yesus. Yang sekarang yang kaya-kaya, lebih-lebih lagi cinta Yesus. Praktekkan cinta kepada sesama manusia. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, apa artinya engkau memiliki segala kekayaan kalau jiwamu binasa? Ya, tuh, si orang kaya acuh. Apa artinya kekayaanmu? Engkau berpesta pora, terus berpesta pora. Ada semua. Tapi jiwamu binasa. Apa kekayaanmu itu bisa untuk nyogok penjaga pintu sorga? Nih. Maka orang kaya jangan punya pikiran. Pesan sama anaknya. Kalau papa mati tolong ya. Bawain. Yang on-onan aja. Taruh 10, 5 di sini, 5 di sini. Buat apa sih Pak? Buat apa? Ya papa kan gak yakin banget nanti. Siapa tahu malaikatnya bisa disogok. Elah saudara, begitu dia nyampe di sorga, dia masuk, diantar sama malaikat. Malaikatnya kecil lagi, dapat giliran yang malaikat kecil. Ya, ya. Lantainya emas, batu permata mengelilingi kondisi keadaan di sorga. Emas, begitu cemerlangnya. Dia diem-diem, dia pengen keluarin dari kantong emas yang dia bawa. Dibandingin butek. Kalah cemerlangnya saudara-saudara dengan emas yang ada di sana. Jadi dia tuh dengan diem-diem itu diambil tuh. Dibuang tuh ke belakang tuk. Terus dia juga gini dibuang tuh. Ada yang lihat. Dibentak dia. Hei, jangan buang sampah di situ. Emas dari dunia dikatakan sampah. Aduh, saudara. Tadi 1 Yohanes 2 ayat 15. Oh ya, ayat 16-nya ya. 1 Yohanes 2. Tadi ayat 15-nya sudah. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Tuh saudara jelas ya. Semua yang ada di dalam dunia, yang masih cinta dunia. Semua yang ada di dunia itu keinginan daging. Orang kalau sudah harta banyak saudara-saudara, itu resiko selingkuh itu selalu terjadi. Pemain sepak bola Inggris selingkuh. Itu di sono, bukan di sini. Tapi karena duit banyak, coba waktu nggak punya. Gak ada kesempatan selingkuh. Tapi kalau uang udah banyak saudara, hidupnya juga cuma tinggal ngatur. Semua yang kerjain karyawan, ini. Udah dia mah. Jadi untuk berbuat selingkuh bisa, keinginan daging. Jadi waspadalah. Perselingkuhan bisa terjadi bukan cuma ada niat, tapi juga ada kesempatan. Keinginan mata dan keangkuhan hidup. Orang kalau udah kaya, angkuh hidupnya. Udah itu keinginan mata, hidupnya juga angkuh. Keinginan mata apa? Contoh yang kecil-kecil aja dah. Kalau kita ke mall sebetulnya kita butuhnya cuma pengen perlu tisu di rumah habis. Tapi kalau udah ke mall yang dibelinya banyak saudara-saudara. Biasa. Saya sih kalau udah ke mall sama istri saya, sama anak-anak saya di mall begini matanya. Ini pelit amat sih mall yang nggak ada bangku sama sekali. Yang saya cari bangku.
Capek. Tapi kalau udah perempuan, itu mau dijelajah tuh kuat saudara dengkulnya tuh. Kita lelaki kan capek. Itu kita bingung tuh saudara. Makanya ketika si John ini waktu menikah, Om Pendetanya bilang, John, nanti dalam kehidupan hari-hari, kamu sebagai suami ya harus selalu menolong istrimu. Kamu mendapatkan istri itu sebagai penolong. Tetapi di dalam kehidupan hari-hari sebagai suami harus menolong istri. Ingat ya John, supaya rumah tanggamu bisa bertahan lama. Iya Om. Udah. Satu waktu Om Pendetanya ada seminar di Singapura. Nah, Om Pendeta sedang berangkat sama istrinya. Om Pendeta langsung sama istrinya ngumpet di balik pohon. Karena ngelihat si Joni lagi lewat sendirian, saudara. Dia lihat umpet. Itu Joni ngapain ya? Kok ada di Singapura juga dia? Iya ya diintip. Tapi Joninya asik aja jalan begini. Udah mau deket baru Om Pendetanya keluar. John, kamu udah lama? Enggak Om, dari kemarin. Sendirian Singapura. Sama istri Om. Mana istrinya? No, di belakang. Om Pendeta baru lihat. Agak jauh istrinya saudara. Itu tangan kiri, tangan kanan, belum yang di sini belanjaan. Begini. Jadi si Joni ditepok tuh. Istrinya masih jauh. Dibisikin sama pendeta. John, inget gak Om pernah nasehatin? Ditolong. Istri harus ditolong. Dibantu. Kasihan itu kamu. Tega banget. Si Joninya malu-malu. Tapi dia ngomong begini. Om, kalau saya nolongin bawa belanjaan, dianya belanja lagi. Ada benernya ya saudara ya. Pokoknya kalau di mall perempuan lagi belanja jangan pernah dibantuin bawanya. Kalau dibantuin habis tuh semua dibeli semua. Coba kita baca 1 Yohanes 4. Ya. 1 Yohanes pasal 4 sekarang ayat 20. Yang ketemu katakan amin. Yuk kita baca. Ayat 20 ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. 3, 2, 1. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Wah, saudara. Saudara mau ngomong apa aja? Saya ini cinta Tuhan, rajin ikut kegiatan gereja. Nih, tuh. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Saudara, dari Sincia tahun dulu sampai sekarang Sincia lagi, masih ada nggak yang benci sama ipar? Sama mertua, sama besan, sama tetangga, sama sesama jemaat, sama saudara kandung. Kalau masih ada yang masih benci, atau nggak benci dah, nggak suka gitu. Maka saudara dikatakan pendusta. Tuhan lo yang bicara ini pendusta, bukan saya. Karena ada firmannya tuh. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya, tidak mungkin. Tuh saudara. Jadi, yang kebanyakan suka sering terjadi. Rasa tidak suka ini umumnya mantu-mantu kepada mertua. Dan juga istri-istri kepada saudara ipar. Ya. Oh, ini kenapa kok perempuan lulu yang dicontoh? Karena
Acu kan tadi juga perempuan. Orang kayanya perempuan, yang saya tahu orang kaya tuh lelaki, berjubah ungu gitu ya. Jadi ya kita ambil contohnya yang perempuan. Saudara, nih salah satu contoh. Orang kakak beradik. Mungkin ada yang kaya, ada yang miskin. Padahal lagi kecil itu, saudara-saudara kakak beradik lagi kecil. Aduh, berantem-beranteman ya. Udah pokoknya begitu-begitu dah di kasur tempat tidur tuh. Saya tuh ingat banget saya sama koko saya. Koko saya dikeroyok sama saya, sama adik-adik saya. Wah, dibanting, dipiting. Wah, sampai kita yang ngejerit-jerit gitu, minta-minta. Oh, udah, sakit. Itu kan hubungan saudara. Tapi kalau udah menikah, rumah tangga, itu jauh. Aduh, saudara jauh. Tiba-tiba yang satu kaya, kokohnya kaya, adiknya ada yang susah. Si koko yang kaya pagi-pagi mau berangkat ke kantornya. Ya ilah, saudara dia udah pakai dasi. Dia juga lagi pasang kancing di sini. Istrinya, istri biasa kan istri kan naruh makanan. Udah begitu. Kopi atau teh, istri kan begitu, suami mau berangkat. Tiba-tiba pagar di depan bunyi, teng. No, ade lu no. Orang kebiasaan maunya minta terus. Itu istri, muka tuh bukannya ngomong begini sampai begini. Orang gak ada bunyi. Jangan dibiasain punya adik kayak begitu. Udah mau ngambil apa? Belum juga pergi berapa langkah udah balik lagi. Jadi ketumanan. Sampai begini. Suaminya yang lagi ngancing baju sampai. Aduh, saudara, ensoh, istri-istri. Itu suami itu perih loh hatinya. Adek. Dia beruntung hidupnya kaya, tapi adik gue tuh memang, aduh, kasihan dia tuh gak pernah kaya. Saya tidur di rumah pakai air condition. Saya pernah nengok ke rumah dia, gak ada air condition. Kamarnya aja bau apek. Kayak kapal pecah, kasurnya aja udah lepek. Di tempat yang kumuh. Perih ketika adiknya dihina seperti itu oleh istri. Ada perasaan marah, mendidih, tapi istri. Akhirnya sebelum dia berangkat. Sono belum dibuka loh pagar. Suaminya nanya, Ling. Koko mau tanya, Ling. Apa mau kamu? Kamu kalau ngelihat adiknya Koko, itu kamu tuh gak suka. Sekarang jawab, supaya Tuhan dengar. Kamu mau kokoh ini, tangan kokoh selalu begini di hadapan tangan orang? Atau suamimu ini selalu begini? Assalamualaikum. Jawab, Ling. Ayo, maunya yang mana? Supaya Tuhan mengabulkan ucapanmu. Mau yang begini atau mau yang begini? Istri ketakutan, saudara. Mau pergi? Jawab dulu, jawab. Mau yang di atas. Makanya kita tidak habis buat memberi orang miskin. Buka pintu pagarnya. Tanya perlu apa. Kalau dia bilang minta beras 10 kilo, kasih 20 kilo. Tepuk tangan dong. Itu praktek firman Tuhan, saudara. Gak usah khotbah jadi orang Kristen mah. Gak usah khotbah. Gak bisa khotbah juga. Kan firman Tuhannya ada untuk orang-orang Kristen yang gak bisa khotbah. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Garam itu asin. Kalau garam itu tidak asin, dengan apa harus diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Tetapi hanya diinjek-injek orang. Garam yang tidak asin diinjek-injek orang.
Di Indonesia, garam itu bisa tidak asin. Di Timur Tengah, khususnya di Israel. Di Indonesia kita simpen garam. Berbulan-bulan, bertahun-tahun taruh di meja, digeletakin. Lalu kita jilat, tetap aja garam. Tapi jangan coba-coba di Timur Tengah. Garam yang tidak disimpan rapi-rapi, lama-kelamaan, sekalipun itu garam, saudara ambil. Taruh di bibir, di lidah. Tidak asin lagi. Dan firman Tuhan Matius pasal 5 ayat 13. Kalau garam tidak asin, apa gunanya kecuali diinjak-injak orang? Kayaknya yang ini pernah saya sampaikan untuk jemaat di sini. Yang pernah saya ditelepon, dia pernah nanya. Siapa ya dulu? Pak Pandu, apakah garam itu kalau... Ada saya ditelepon, habis khotbah ditelepon sama satu jemaat. Apakah ada garam itu yang diinjak-injak orang? Apa ada garam itu tidak asin? Ada, saudara. Kalau nggak ada, nggak mungkin Alkitab menulis. Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Saudara, baca Kompas kira-kira 10 hari yang lalu. Saya lupa menggunting. Di Eropa dalam kondisi salju yang sekarang sedang mengganas. Badai salju. Eropa kekurangan garam. Garam itu untuk apa? Ternyata garam itu harus ditaburkan di jalan raya. Sebetulnya niru di Israel. Di Israel garam-garam yang sudah tidak berguna ini. Orang kalau malam mau tutup pintu mau tidur. Maka dia ngambil garam dulu. Garam yang tidak asin itu diambil, dicedok, ditaburin depan rumah. Sampai ke jalan. Nanti besok bangun, walaupun tadi malam salju turun, yang ada taburan garamnya tadi, itu nggak ada salju. Saljunya adanya di samping. Jadi buat kita jalan ke depan sono, kan ada garam. Garam itu melelehkan salju. Jadi kita lewat di situ. Jadi garam itu diinjek-injek orang. Maksudnya orang pulang pergi lewat itu. Orang Kristen yang tidak ada garamnya. Tidak berpengaruh kepada orang lain. Saudara diinjek-injek sama iblis. Harus kita berpengaruh menjadi berkat bagi orang lain. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Ayat 21 dan 23. Yohanes 14 ayat 21 dan 23. Yang ketemu. Katakan amin. Kita baca. Bersama-sama. 3, 2, 1. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. 23. Jawab Yesus. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya. Dan diam bersama-sama dengan dia. Wah, luar biasa. Orang yang memegang perintah Tuhan dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi kalau saudara pengen tahu, orang yang mengasihi Tuhan itu bagaimana prakteknya? Saudara, prakteknya dia pegang firman Tuhan, lalu dia melakukannya. Itulah orang yang mengasihi Bapa. Maka Bapakku akan mengasihi dia. Dan aku pun, kata Yesus, mengasihi dia. Dan Bapa bersama aku akan sama-sama tinggal pada dia. Dan kata Yesus, aku akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi saudara, kalau menjadi pelaku firman Tuhan, maka dirinya Tuhan Yesus itu ada.
dan akan menyatakan dirinya. Contoh, supaya bisa lebih ditangkap. Jadi saudara tahu ya, kalau yang mengasihi Allah itu mengasihi, melakukan firman Tuhan. Apa melakukan firman Tuhan? Apa yang udah tahu aja. Yang belum tahu mah jangan dipikirin. Yang saudara udah tahu, kasihilah sesamamu manusia. Itu kan udah tahu, lakukan. Lakukan itu. Nah, saudara-saudara, jadi tadi, tar dulu, saya tiba-tiba masuk tapi hilang lagi. Cepet saya tuh dapat itu tuh seperti, aduh, harus ucapan, tapi sayanya lagi tanggung ngomongnya harus belum selesai. Ini hilang lagi gitu. Sering begitu loh saudara. Hamba Tuhan sering begitu. Saya sering pada waktu ini perlu sharing buat saudara. Saya lagi khotbah, lagi doa. Tiba-tiba dapat sesuatu gitu dari Tuhan. Tapi saya doa aja terus, doain ini. Begitu selesai doa, aduh Tuhan tadi ngomong apa ya? Tuhan tadi ngomong, waduh hilang. Yang benar, doa boleh berhenti. Jadi begitu kita sedang doa, begitu ada sesuatu dari Tuhan, buru-buru ambil pensil, pulpen sama kertas. Tulis. Udah, tulis. Baru doa lagi. Selesai doa, baru kita pecahkan ayat yang Tuhan pesan di tengah doa kita itu. Biasanya begitu yang saya lakukan. Seperti juga waktu khotbah, tiba-tiba masuk. Tapi saya ngomong yang tadi belum selesai Tuhan. Yang tadi hilang lagi. Cepat gitu. Begitu cepatnya, masuknya lembut, begitu hilangnya juga cepat gitu. Waduh saudara. Tapi enggak apa-apa. Pasti Tuhan punya rencana segala sesuatu. Pasti baik buat kita semua, saudara-saudara. Saya mau menyampaikan contoh tuh kan, balik lagi tiba-tiba. Ya. Menyampaikan contoh. Nah, contoh Tuhan menyatakan dirinya kepada orang itu. Betul ya? Saya ngomong begitu tadi kan. Di Tiongkok tahun 50-an saudara-saudara. Di Tiongkok tahun 50-an. Itu ada pertambangan. Banyak tambang-tambang batu bara. Ya ketika mau Cetung membangun negara itu luar biasa. Tadi malam juga di Metro TV File tuh saudara diungkapkan bagaimana kepemimpinan Mao Zedong memimpin rakyat yang sedemikian besarnya. Setelah Chiang Kai-shek keluar, ya, Chiang Kai-shek penganut Sun Yat-sen, San Minchu itu keluar dari daratan Cina. Dan Mao Zedong dengan program materialisme, dialektika, dan historis, yaitu komunis, saudara dia mempraktekkan terus berkembang. Maka saudara-saudara, ada satu tambang yang orangnya ratusan orang masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah, itu di atas tanah itu kan ada kantornya, kantor pertambangan itu. Ada disediakan tombol kalau ada tanda bahaya. Kalau ada tanda bahaya, maka si penjaga yang di kantor buru-buru tekan tombol itu gitu. Memberitahukan orang yang di dalam tambang harus keluar. Nah ini nggak tahu bagaimana seorang perempuan yang memang kerjanya di situ. Ini tombol jarang dipencet saudara, karena memang nggak pernah ada kejadian. Tiba-tiba dia lagi anak-anak bekerja gitu ya. Tangan perempuan itu tiba-tiba dia tekan tombol. Itu tanda bahaya. Jadi itu orang-orang di dalam pertambangan itu keluar semua lari ke lapangan gitu. Ngumpul di lapangan pengen ngedengar ada apa gitu. Si manajer di pertambangan itu, dia juga ke ruangannya perempuan gadis tadi. Dia lihat gadis tadi masih begini tangannya. Masih terus neken alarm itu. Si bosnya tanya begini, kamu ada apa? Ada apa? Si perempuan itu begitu dibentak, kamu ada apa itu? Ditekan-tekan itu. Baru dia kaget gitu begitu. Dia kaget saudara. Jadi dia sendiri sepertinya tidak tahu kenapa dia tekan tombol itu. Orang udah banyak tuh di lapangan. Orang yang hitam-hitam yang udah pada karena belepotan dari lubang tambang. Jadi anak perempuan itu, gadis itu dibawa keluar. Bosnya bicara di hadapan orang-orang banyak. Sebetulnya saudara-saudara tidak ada apa-apa. Tapi saya juga heran. Ini dia yang menekan tombol itu. Kamu bicara. Kenapa kamu tekan itu? Perempuan itu ketakutan saudara. Dia ke depan mau ngasih tahu bahwa dia kenapa neken. Belum dia sempat ngomong, tiba-tiba bumi itu goyang saudara.
terjadi gempa bumi. Pertambangan itu runtuh. Bagaimana kalau tangan perempuan itu tidak neken? Ratusan orang mati di dalam pertambangan. Saudara, sejak peristiwa itu, rupanya perempuan ini satu-satunya Kristen di daratan Cina pada waktu itu. Gara-gara peristiwa itu, banyak orang menjadi percaya dan bertobat. Itu yang dikatakan bahwa Yesus akan menyatakan dirinya kepada orang itu. Itu yang dimaksud. Betapa rindunya kita. Hidup kita hari-hari. Yesus menyatakan dirinya. Kita ambil contoh aja yang gampang-gampang, saudara. Pernah nggak kalau saudara datang di restoran? Nggak ada siapa-siapa. Saudara berdoa, Tuhan tolong dong di restoran biar rame. Tiba-tiba banyak orang datang makan. Beberapa waktu yang lalu saya belanja obat ke Proyek Senen. Memang sedang melihat karena anak saya baru aja membuka kios dan saya lihat belanja untuk pengen menjadi agen nugget itu nugget, pengen bakso nugget gitu. Jadi saya lihat di Proyek Senen. Saya datang jam 8 rupanya kesiangan. Harus jam 4 pagi, Pak. Kalau datang cari di sini. Di sini agennya tuh harus. Jadi ya yang penting saya udah beli obat aja dulu. Itu Enci yang jaga obatnya gini. Lagi guningin kuku. Ci, ada obat ini, Lipitor. Oh ada. Saya biasa suka nanyanya obat Lipitor kan, obat kolesterol itu. Lalu udah dilayani, terus tanya obat yang lain, istri saya juga nanya yang lain. Hati-hati saya tuh Tuhan, biar ada banyak orang belanja. Belum selesai saya dihitung, saudara-saudara. Tiba-tiba itu orang pada datang belanja. Ci, tolong dong, Ci, ini tolong dong, Ci. Itu Ci sendirian kesibukan, saudara. Itu yang saya rindukan. Itu yang mau Tuhan menyatakan dirinya pada orang itu. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara biar punya kerinduan untuk perkara seperti itu. Nah, saudara-saudara, ada seringkali kita mengenal ayat yang sungguh-sungguh, bahkan tadi juga, Eki tadi juga menyampaikan, yaitu Roma 8 ayat 28. Ini ayat sudah terbiasa, saudara-saudara. Roma 8 ayat 28. Ini Lause namanya Eki, betul nggak sih? Betul ya? Nggak tahu deh, pokoknya bagi saya anggap dia Lause aja. Bukan soalnya anak saya baru 6 bulan les Mandarin di Kelapa Gading, anak perempuan. Pengen banget saya itu, anak-anak saya itu bisa Mandarin gitu. Nah, ditambah lagi saudara, pada waktu sedang bimbang begitu, tiba-tiba 3 bulan yang lalu saya kedatangan tamu. 2 gelombang, yang pertama ada sekitar 7 orang nginep dari daratan Cina semua. Masih ada hubungan famili dengan mertua saya, dengan istri saya. Dan 3 bulan yang lalu, kedatangan lagi suami istri. Dari China juga, saudara-saudara. Nah, dia di sononya Lause gitu. Nah, sejak dia datang, dia sering internet dengan anak perempuan saya. Kamu datang ke sini, ke China gitu, supaya bisa bahasa Mandarin. Nah, saudara-saudara, jadi saya tergerak gitu. Kerinduan saya ada titik-titik jalan keluar untuk anak perempuan saya bisa mempraktekkan untuk bahasa Mandarin di cungkuonya langsung gitu. Jadi itu membuat saya ngeliat Eki ngomong gitu, aduh kalau saya anak saya pinter kayak Eki begitu, ngomong tang ting tung gitu. Tang ting tung, ini enak banget gitu ya. Saya Chinese hitam, memang bangga hitam. Jadi kalau ada orang macam-macam tuh, dia nggak nyangka saya Chinese kan. Nah, gitu. Keuntungannya begitu. Tapi itu kan untung saudara, saya udah nama Indonesia, dulunya menderita saya. Menderitanya nama saya pakai nama Tionghoa. Siang Huang kuning saya itu. Huang kuning, Huang. Namanya karena Hokian jadi pakai Ngui Tiao Eng. Jadi Ngui itu kuning, Tiao itu Garuda, Eng itu Rimba. Nama sih bagus buat begitu. Tapi malu karena kalau nama Chinese gak bisa tang ting tung. Akhirnya saya ganti nama menjadi Pandu. Wi-nya Wi. Pandu Wi Lantara.
Artinya memandu seluruh wilayah Nusantara. Cari nama mah yang hebat-hebat dong. Roma 8 ayat 28. 3:21. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, ayat ini sering diklaim oleh kita. Segala sesuatu kita buka usaha, kita masuk dalam persoalan apa, selalu pakai ayat ini. Kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepadaku. Udah sampai situ aja. Padahal enggak begitu. Allah baru turut bekerja dengan apa yang saudara kerjakan, saudara lakukan, apabila saudara, yaitu di atasnya, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi mereka yang mengasihi Tuhan, yang melakukan perintah Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, baru saudara-saudara Allah turut bekerja. Jadi kalau saudara tidak ada kasih Bapa di dalam hidupnya, Allah nggak mungkin turut bekerja. Itu maksudnya, ya. Ayat yang terakhir, buru-buru deh, sampai rumah Kyong-Hian ya. Yakobus pasal 1. Nanti tolong yang ngumpulin angpau taruh di kaleng depan, saya yang ambil nanti. Bohong. Yakobus pasal 1 ayat 12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Ini terakhir betul-betul. 3:21. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Oh, haleluya. Mahkota kehidupan hanya bisa diberikan kepada orang yang tahan uji dalam pencobaan. 2010, saudara jangan berpikir akan berjalan enak. Pencobaan-pencobaan bisa di hadapan kita. Tetapi yang tahan uji, saudara-saudara, dikatakan orang yang berbahagia. Dan orang yang menerima mahkota kehidupan adalah orang yang mengasihi Dia. Yang tidak mengasihi Dia, dapatnya apa? Mahkota bando. Amin. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati.